Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, ada dua perkara yang mesti harus ada di dalam diri kita. Kalau dua perkara ini senantiasa ada dalam kehidupan kita, kehidupan kita ini akan senantiasa baik, senantiasa ditolong oleh Allah, senantiasa barokah. Dua perkara itu yaitu yang pertama adalah yakin kepada Allah, yang kedua kali yakin dengan perintah-perintah Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yakin kepada Allah bahwa yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan hanya Allah, hanya Allah. Tidak ada makhluk menguasai makhluk, tidak ada makhluk mempengaruhi makhluk. Kulun min indillah, semua makhluk hakikatnya dari Allah. Kalau orang punya keyakinan makhluk dari makhluk, makhluk itu adalah dari makhluk, itu namanya adalah orang kafir, mengingkari Allah namanya. Kalau orang punya keyakinan sebagian makhluk dari makhluk, sebagian makhluk dari Allah, maka namanya syirik. Di mana syirik ini adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Kalau orang itu punya keyakinan semua makhluk dari Allah, yang kelihatannya dari makhluk pada hakikatnya dari Allah, nah barulah ini namanya iman yang tulen. Yang pertama kali harus kita tanamkan dalam hati, kita ucapkan dengan lisan, kita dengarkan dengan telinga kita fahami dengan otak kita, kemudian menjadi sikap hidup kita, berharap hanya kepada Allah, merengek hanya kepada Allah, mengandalkan hanya Allah. Inilah bagian dari makna la ilaha illallah. Ya, kalau kita ini sampai berharap kepada selain Allah, cepat-cepat istighfar. Wah, bahaya ini, keliru ini. Karena berharap kepada selain Allah itu bahaya sebenarnya. Cepat-cepat istighfar. Mengandalkan kepada selain Allah itu bahaya. Kalau menyembah selain Allah, menuhankan selain Allah, itu adalah kufur, syirik. Sudah tidak diterima seluruh amalan. Jadi kalau mengandalkan selain Allah, ini tidak syirik, tapi ini namanya tidak bertawakal. Nah, orang yang tidak tawakal itu tidak ada jaminan dari Allah akan mendapatkan pertolongan ghaib. Maka
orang-orang Islam di Hunain itu sebagian, bukan semua, sebagian dalam hatinya itu mengandalkan jumlah teman-teman mereka yang banyak. Wa yauma hunainin idza a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Nah, ketika mereka mengandalkan jumlah mereka yang banyak, oh kita jumlahnya banyak, nggak mungkin kalah, maka dihukum oleh Allah. Falam tughni ankum syai'a, tiba-tiba jumlah yang banyak itu tidak ada manfaatnya apa-apa. Justru mereka malah tunggang langgang, kobol-kobol. Jadi orang iman itu semuanya kan, kalau mengandalkan selain Allah, oleh Allah itu akan dihukum. Yang diandalkan itu malah jadinya itu nggak karu-karuan. Ini mengandalkan, bukan menuhankan. Kalau menuhankan itu namanya musyrik. Dia keluar dari Islam itu, naudzubillah. Mengandalkan saja, jumlah saya banyak, nggak mungkin kalah. Harta saya banyak, selesai masalah. Teman saya banyak kok, beres. Nah ini sangat-sangat membahayakan. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan contoh kepada kita. Masalah banyak dari segala arah, tapi ketika ada sifat tawakal dalam hati Nabi Ibrahim, enggak apa-apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, enggak apa-apa. Api tidak berbahaya, Namrud tidak berbahaya, yang membahayakan ternyata tidak bahaya. Kalau orang masih punya sifat apa? Sifat apa? Tawakal. Assalamualaikum. Jangan mengandalkan kepalanya sendiri, tahu-tahu ngantuk nanti. Ya Allah, kepalaku ini tidak bisa bermanfaat kecuali bila Engkau tolonglah kepala saya ini supaya melek dan faham apa yang disampaikan. Insyaallah melek kan? Sifat tawakal ini penting sekali melek kan? Dan tawakal itu wajib ya kan. Wa 'alallahi fatawakkalu. Bertawakallah kamu semua kepada Allah. Ini tawakal itu wajib. Di sholat wajib, puasa wajib, tawakal ini juga wajib. Kalau meninggalkan sholat gimana? Dosa. Meninggalkan puasa dosa. Meninggalkan tawakal ya dosa. Meninggalkan kewajiban. Kalau kita ini hati kita kok bergantung kepada selain Allah, cepat-cepat astagfirullah, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah, wa ni'mal wakil, sebaik-baiknya yang diserai segala urusan adalah Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kalau kamu iman kepada Allah, bergantunglah kepada Allah. Jadi iman ini semuanya kan harus menimbulkan satu sikap yang benar. Kalau orang iman kepada Allah, yang menciptakan semuanya Allah, yang menentukan semua Allah, terus timbul sifat bergantung hanya kepada Allah. Insyaallah kan? Kalau iman ini masuk, harus kita punya sikap tunduk, tunduk kepada Allah SWT. Yakin kepada Allah tapi tidak menimbulkan tunduk, wah jadi iblis kita ini kan.
Iblis itu yakin kepada Allah, fa bi izzatika, kekuasaan Allah. Yakin dengan kekuasaan Allah. Tetapi kemudian tidak menimbulkan sikap tunduk, malah ngengkel saja. Nah, akhirnya dilempar oleh Allah SWT. Jadi iman menimbulkan tawakal, menimbulkan tunduk, menimbulkan cinta. Nah. Karena semua kebaikan, semua keindahan yang kita lihat ini tidak ada apa-apanya. Keindahan Allah, kebaikan Allah tidak ada batas, nggak bisa dibayangkan. Maka orang itu kalau iman kepada Allah mesti timbul cinta kepada Allah. Kalau keindahan yang ada di dunia ini, keindahan yang ada di surga dilipat gandakan jutaan kali, triliun-triliun kali sampai nggak ada batas, tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa dibayangkan oleh otak manusia. Kalau bahaya-bahaya yang ada di dunia ini, yang ada di neraka, yang ada di mana-mana, yaitu dikumpulkan jadi satu, dilipat gandakan jutaan kali, triliun-triliun kali, tidak ada apa-apanya dibandingkan bahaya yang bisa didatangkan oleh Allah kepada orang yang dimurkai oleh Allah. Maka iman itu menimbulkan takut, menimbulkan cinta, menimbulkan tawakal, menimbulkan ketundukan. Dan imannya akan diterima oleh Allah, insyaallah. Malaikat iman itu menimbulkan syukur, karena semua kebaikan-kebaikan yang datang ini dari Allah. Walaupun kecil, dari Allah ya besar. Kalau kita yang dikasih air minum 1 gelas, tapi yang ngasih itu seorang raja, maka kita gembira. Oh, saya dikasih raja segelas air. Yang ngasih kita ini semuanya Allah SWT. Maka nikmat itu walaupun kelihatannya kecil, kalau kita ini melihat itu dari Allah, oh itu besar kan, bukan kecil. Kalau kita lihat dari makhluk jadi kecil. Air dari mana? Dari hujan. Oh, jadi kecil. Makhluk dari air dari mana? Dari sumur, jadi kecil. Air dari Allah, wah ini walaupun 1 gelas, bahkan 1 teguk, bahkan kurang dari itu, akan kita merasa perkara besar. Karena itu adalah dari Allah yang maha besar. Iman itu menimbulkan sabar. Fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Sabarlah dengan keputusan Tuhanmu, karena kamu semua sudah diketahui, dipandang, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tahu semua masalah kita. Allah tahu yang paling baik untuk kita. Allah Maha kasih sayang kepada kita, orang-orang beriman. Maka apapun yang ditentukan oleh Allah kita ini sabar. Bukannya sabar saja, ridho. Diatur karo Gusti Allah kok ora trimo, diatur sapa iki? Insyaallah malaikat. Insyaallah. Ini diantara perkara yang sangat penting. Yakin kepada Allah. Ini yang kedua, yakin kepada perintah Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
yakin dengan agama Allah, bahwa dengan agama itu pasti, dengan mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, pasti satu saat kita akan mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, kemenangan dunia akhirat. Karena kita ini kalau taat kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya, yang Maha Agung, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, bagaimana mungkin kita akan celaka sebenarnya? Sebaliknya kalau kita maksiat kepada Allah, penguasa alam semesta ini, bagaimana mungkin kita akan beruntung kalau nggak diampuni oleh Allah? Maka yakin kepada Allah, yakin kepada perintah Allah. Ini kalau orang itu menjalankan perintah Allah itu dengan yakin, pasti nanti satu saat akan menimbulkan kebaikan-kebaikan yang tidak ada tara. Tapi kalau saya maksiat, kalau nggak diampuni oleh Allah, pasti akan celaka. Nah, kalau orang kurus, lemah, kan, kurus, lemah, terus digulat dengan pendekar yang gemuk, gotot, bobotnya 150 kilo, kira-kira remek apa enggak sebenarnya? Ini kurus gitu, ngantuan lagi, ya. Musuh kuat besar, kira-kira remek enggak kira-kira? Oh, mesti remek. Ini manusia udah manusia. Nah, manusia itu sangat lemah. Kok terus musuhan dengan Allah yang Maha Kuat? Ya, apa enggak remek nih? Bukan hanya remek, ajur. Jadi abu nanti. Kalau tidak diampuni oleh Allah. Insyaallah mulai kan? Yakin kepada Allah, yakin kepada agama Allah, pada perintah Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau ini ada dalam kehidupan kita, kita ini akan selalu beruntung. Ini kalau dua ini nggak ada, wah celaka kita ini. Untuk itu kita perlu latihan hidup taat, latihan hidup yakin. Jangan kita ini hidup lalai, nggak karuan arahnya. Hidup yakin kepada Allah, hidup yakin dengan perintah Allah, hidup tunduk kepada agama Allah. Kita harus latihan ini. Karena manusia itu sudah menjadi fitrahnya, apa-apa perlu latihan. Jalan perlu latihan, ya. Dulu kita nggak bisa jalan, dilatih-latih ibu kita bisa jalan. Dulu kita waktu kecil itu mau tidur tuh susah, ditimang-timang oleh ibu kita, ya. Lama-lama pinter tidur. Sekarang sudah pinter, ya. Sehingga bayan tidur, taklim tidur, waktu makan saja tidak tidur. Ini barokahnya latihannya ibu kita dulu. Kita dulu makan itu juga nggak bisa, dilatih sama ibu kita dikit lama-lama ngabisin sambel, ngabisin apa-apa. Nah, manusia itu fitrahnya begitu itu. Kalau ayam enggak, ayam keluar langsung lari, nggak usah latihan. Kalau manusia itu apa aja perlu latihan. Padahal ini perkara-perkara yang sederhana aja perlu latihan. Nah, perkara yang besar, bagaimana hati kita senantiasa tawajuh kepada Allah, kehidupan kita selalu taat, perlu latihan. Maka yang hari ini mau latihan 4 bulan, 40 hari, silahkan berdiri ke selatan. Monggo. Sekarang bayan pendek, latihan yang panjang. Bayan panjang-panjang kamu tidur, sumpek saya. Silakan mulaikan.